semuanya yang sudah siap di depan layar kaca. Anda sudah siap menantikan seperti apa sih obrolan saya bersama beberapa bintang tamu di acara Rumpi No Secret. Mereka Rose ditemani oleh Daniel juga di pojok. Kita matching hari ini ya. Oke, baiklah. Sebelum kita ke beberapa bintang tamu, kita ke pojokan dulu ya untuk melihat, membahas apa sih yang masih ramai diperbincangkan, membuat orang kepo dan juga membuat orang ingin komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah, ini masih sambungan yang kemarin kan. Kalau kemarin kan kita masih bahas teasernya, terus kita ada juga Tengku Dewinya yang hadir di sini. Kali ini kita bisa melihat secara keseluruhan tuh dari wawancara bersama Andrew Andika ya. Jadi tetap aja kayaknya nggak beda-beda jauh dari teasernya, dan banyak orang yang tetap juga berkomentar gitu. Tapi kita mau lihat lagi cuplikan-cuplikannya ya, sampai ada artikelnya merasa tak 100% salah gitu. Karena ada statementnya di sini yang mengatakan ya aku tidak 100% salah dan tidak 100% benar juga. Ya mungkin dia tidak 100% salah, 110% salahnya ya kan. Ada benarnya juga pasti ya, tapi ya banyak salahnya. Coba kita lihat seperti apa sih cuplikannya berikut ini. Apapun yang terjadi sama kehidupan kita ya cuman kita juga yang bisa memperbaikinya, ya kan. Jadi ya gue yakin gue banyak banget salahnya. Gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Yang pastinya gue tidak mau cerai. Gue akan memperjuangkan ini semua gitu loh. Dan gue rasa ya mungkin gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Apa sih yang dilihat dari seorang sosok dari Mama Asian? Mama yang sempurna pastinya. Dia luar biasa. Dia jago untuk ngurus anak. Dia pasangan yang sempurna sih kalau misalnya untuk menjadi seorang istri ya, kalau gue bilang. Deh, ini kan kemarin juga sempat kita lihat teasernya, terus kita tanya seperti apa sih kalau dari Tengku Dewi, apakah dia sudah bulat untuk berpisah gitu, karena dia kemarin juga sudah update, sudah ketemu sama pengacara, sudah siap untuk mengajukan gugatan perceraiannya. Kita lihat seperti apa statement Tengku Dewi berikut ini. Apa yang membuat kamu bulat banget untuk mengajukan gugatan cerai, dan pada saat masih hamil pun sudah mau mengajukan gugatan cerai? Sementara nih kalau ngelihat masih ada gitu soft spot atau apa ya, rasa kasihan gitu buat Andrew. Karena kan emang udah bukan sekali dua kali kan Kak, maksudnya ini tuh udah berjalan lama gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa work sebagai pasangan, tapi mungkin kita bisa work sebagai orang tua. Takutnya nanti bakal balik lagi ke circle itu lagi gitu, kebiasaan lamanya. Melalui proses ini pasti kan kayak roller coaster ya, gitu ya. Marah gitu kan kadang-kadang, terus marah lagi gitu. Ada nggak satu yang bikin kamu udahlah ini kayaknya udah gitu? Ada lah pasti. Apa? Pada saat dia ke tempat umum bersama. Iya, pada saat kayak gini harusnya dia introspeksi diri, jaga sikap, tapi yang aku lihat dia malah mungkin dia nggak sadar gitu, itu apa yang dia lakuin malah memperburuk keadaan gitu. Masih banyak dapat laporan, cuma aku nggak ini aja, memperburuk keadaan. Ketika kamu lihat, kamu ngerasa bahwa udah nggak ada harapan gitu. Iya, karena kayaknya dia tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah gitu loh. Dia mungkin beranggapan ya itu hal yang biasa buat dia gitu. Komentar netizen, coba kita baca komentar netizen ya. Sebelum ngelakuin itu mikir nggak bakal nyakitin anak, sekarang baru mikirin nasib anak. Orang kayak gini nggak bakal kapok, pasti ngulang lagi. Berikut, dari raut wajahnya aja nggak ada terlihat penyesalan di diri dia. Yang kuat ya Kak Dewi, Allah selalu bersamamu. Yang berikutnya, ini orang tidak pernah merasa bersalah, jangan mau balik Tengku Dewi. Si Andrew sangat red flag, pinter ngomong, merayu saja sih, oke. Si sensor. Yang berikutnya, 100% istri salah pilihnya, kemarin udah ada ya, salah pilih suami. Oke, yang berikutnya ada lagi komentarnya, aduh gede banget tulisannya. Contoh manusia yang nyesel karena ketahuan bukan karena sadar. Udah viral aja masih bisa nginep di tempatnya, ya kan Mbak? Aduh, di tag lagi. Oke, yang berikutnya ada lagi? Nggak ada ya, gitulah ya, namanya juga pernikahan. Cobaannya kan juga macam-macam, tapi kan semua itu memang harus diusahakan ya. Kalau Andrew memang berniat untuk mempertahankan, ya dia harus usaha.
Gimana usahanya? Usahanya bukan membujuk, tetapi usahanya adalah untuk membuat dirinya itu berubah menjadi lebih baik dulu. Iya enggak sih? Ya, ada orang yang dipisahkan karena masalah di dunia, ada juga pasangan yang dipisahkan oleh kematian gitu ya. Hari ini kita akan berbincang dengan Fati, istri almarhum Babe Cabita. Setelah kurang lebih 1 bulan, akhirnya Fati baru hadir, baru siap untuk bercerita. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Zulfati Indraloka, perempuan kelahiran 1993 ini menikah dengan Babe Cabita pada 2017 setelah 6 tahun berpacaran dan dikaruniai 2 anak bernama Bambino dan Nebula. Babe yang meninggal dunia pada 9 April lalu karena didiagnosa mengidap anemia aplastik pada Juni 2023 ini sempat bolak-balik Kuala Lumpur sejak November lalu untuk menjalani pengobatan, bahkan menyempatkan diri untuk umroh pada Januari 2024. Sebelum meninggal, Babe menjual koleksi barang-barang kesayangannya seperti mobil off-road, katana, ikan koi, hingga Vespa yang Mei lalu dilelang seharga 212 juta untuk masjid dan pembangunan pondok pesantren. Babe yang meminta agar tidak diadakan tahlilan untuknya ini, kebaikannya diungkap oleh pedagang baju online yang mengaku dagangannya diborong untuk dikirimkan ke panti asuhan. Fati yang memposting chat kenangan 2 hari sebelum Babe meninggal ini, sejak 1,5 tahun lalu Babe libatkan di bisnis kulinernya yang sudah memiliki 16 cabang. Bagaimana kenangan dan momen terakhir Fati bersama Babe Cabita? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room, sekarang kita sudah bersama dengan Fati. Hai Fati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fati sudah berkenan hadir. Kamu sudah apa ya istilahnya mau mendorong diri kamu untuk keluar gitu dari rumah. Apa kabar kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti masih berat karena masih sih kayaknya masih berat ya. Cuman memang harus kita lalui, harus kita lewatin kayak. Cuman aku ngerasa kok semakin sudah berjalan 2 bulan makin prosesnya kok makin sesak ya, kayak makin sakit gitu loh, kayak oh iya gitu, kayak apakah ada yang kemarin itu aku lewatin proses grievingnya atau apa ya gitu. Jadi masih terus pelan-pelan untuk beradaptasi, masih terus untuk diriku sendiri dan ke anak-anak terutama. Jadi kayak aku nggak pernah aku akan ngelewatin prosesnya, maksudnya lagi sedih, lagi kangen setiap hari, bahkan kayak mau tidur, bangun tidur kayak oh ternyata emang udah nggak ada ya, emang udah nggak ada selamanya. nih kita lihat postingan kamu juga ya, sempat kamu posting di sini, kamu mengunjungi makam almarhum, ada foto juga kenangan almarhum bersama putri kalian. Di sini kamu tulis panjang sekali. Salah satunya adalah ucapan terima kasih kamu karena almarhum sudah berjuang, begitu. Kenapa kamu tulis ucapan terima kasih bahwa almarhum sudah berjuang? Dari awal sakit tuh dia nggak pernah ngeluh Kak, dia nggak pernah ngeluh. Dia abang tuh selalu apa ya, ketika kita tahu kita divonis sakit itu kelainan darah itu tuh abang tuh kayak nggak apa-apa, ini tuh ini udah takdir dari Allah dikasih sama kita. Kalau kita marah atau kita nggak terima, kita nggak dapet jalan keluar, kita nggak dapet pahala dari yang dikasih ke kita nih gitu. Jadi kamu nggak apa-apa, jadi abang nggak apa, kamu harus kuat ya, kamu harus kuat. Sekarang kita tugasnya apa, kita cari dokter. Itu kita sama-sama bareng cari dokter hematologi terbaik waktu itu, kita ketemunya di KL kayak gitu-gitu. Jadi proses dari November sampai akhir April itu sakit kepala, sakit ini, sakit itu. Hanya kayak, aduh bang sakit nih, minta dong sama dokternya painkiller. Nggak, bahkan dokternya jadi kayak roller coaster. Jadi dokternya bilang oke, tiba-tiba nggak oke, hasil darahnya oke lagi, nggak oke lagi. Sedikit tidak pernah mengeluh, aduh abang takut, atau abang kamu
kayak mana ya, justru dia udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku yang lebih kayak nangis, kayak gimana ya, gimana. Oh, kamu nggak usah takut, nggak apa-apa. Abang percaya nih, kita dikasih Allah ujian, pasti nanti dikasih jalan keluar yang terbaik gitu. Kayak gitu, jadi dia nggak pernah sekalipun, makanya aku bilang makasih ya. Terus kayak Masya Allah harus dia bukan cuman mencari nafkah, tapi dia sosok suami yang suportif, yang care ya. Maksudnya care itu juga dia dalam kita ngurus anak pun dia itu tuh kayak mau bantuin, mau mandiin. Kalau aku lagi ada, Bang Fatih keluar ya misalnya itu, oh ya udah Abang kan ngonten ya di rumahnya, ada Abang di rumah ngapain anak-anak, walaupun ada Mbak gitu, kayak gitu-gitu. Jadi terus wah Masya Allah sih, dalam kebaikan, dalam ngingetin soal agama juga. Banyak juga teman-teman almarhum ini yang sedih sekali gitu ya, karena sosok almarhum ini kan yang baik, selalu menghibur gitu, dan banyak sekali kebaikan-kebaikannya yang bahkan terbuka setelah almarhum meninggal gitu, dari cerita-cerita orang yang pernah bersentuhan dengan almarhum. Kita lihat lagi seperti apa sih suasana pemakaman almarhum Mbak Beca Bita berikut ini. Keberkahan beliau ya Rabb, arahkan anak-anaknya jadi anak yang saleh-saleh ya Rabb, kuatkan istri orang tua ya Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa anta musta'an wa anta musta'an. Papa di mana? Oh di ambulan. Papa di mana? Ya kalau udah ketemu. Di bawah mana? Masih tiap hari mengunjungi makam? Setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat. Bersama anak-anak? Kadang-kadang sama anak-anak, kadang-kadang aku sendiri gitu. Tapi biasanya lebih sering sama anak-anak ngobrol. Kan tadi juga sempat terdengar gitu ya, anak kamu bertanya, Papa kemana gitu. Masihkah ada pertanyaan itu? Masih. Kalau yang besar, yang cowok, yang Bambino tuh lebih aku pikir mereka udah tidur, jadi kadang-kadang aku suka nangisnya mungkin kekencengan, akhirnya kayak Bambino bangun terus dia marah gitu, kayak mama ngapain, mama kenapa nangis. Bambino nggak suka mama nangis. Kalau Nebula itu masih kayak Nebula mau mandi sama papa, Nebula mau mandinya sama papa, Nebula nggak mau mandi, mau mandinya sama papa. Papa bisa lihat kita nggak, apa dikubur bisa bergerak nggak, gitu-gitu sih Karos. Jadi masih kayak masih mereka, kalau yang kecil tuh masih belum terlalu paham, tapi kalau Bambino mungkin kayak ada manpower, jadi kayak ngindar gitu. Kalau ditanya kamu kangen nggak sama papa, kayak gitu. Kadang-kadang tuh ada juga dia malam, jadi kalau abang lagi di rumah, kita tuh pasti sebelum tidur tuh anak-anak main dulu sama papanya. Bambino tuh main berantem-beranteman. Nah, terus habis itu Bambino bilang, Nono mau nyusul papa aja. Soalnya kalau sama papa tuh mau main berantem-beranteman. Nono kangen main berantem-beranteman sama papa, kayak gitu sih. Yang kayak gitu-gitu ya? Iya, yang kayak gitu-gitu yang masih belum bisa jawab. Kayak, jadi ada baca buku sama Nebula. Jadi ada family, ayah, ibu, anak. Ini family, ini ayah, ibu, anak. Kita harus sayang sama keluarga, kayak gitu. 2,5 tahun dia ngomong kayak gini. Saya nggak kepikiran anak itu akan ngomong, kok ini ada ayahnya, oh dia ada papanya, oh Nebula nggak ada papanya gitu. Papa Nebula mana? Terus ya aku cuma bisa nangis, nggak bisa jawab juga gitu, kayak mungkin pelan-pelan nanti
akunya dulu yang harus berproses sampai aku benar-benar siap, baru mungkin aku akan membersamai anak-anak ini biar mereka tidak trauma lah, maksudnya dengan kehilangan ini gitu kan. Biasanya ada papa, sekarang ada papa, karena Mas Babe juga di rumah tuh sering di rumah juga kan sama anak-anak. Kalaupun kita keluar kota, anak-anak tuh biasanya kalau memang memungkinkan ikut, anak-anak ikut. Jadi emang kehadirannya tuh kehilangan sekali. Ini kehilangan ini dialami oleh kalian bertiga betul-betul ya. Anak-anak juga butuh kamu gitu untuk melewati dan memahami kesedihan atas kehilangan ini gitu ya. Pada saat terakhir berbincang dengan almarhum sempat ngomong apa tentang anak-anak gitu. Mungkinkah almarhum pernah berpesan pada saat misalnya kalau dia nggak ada, dia berharap kamu apa? Ada. Jadi itu waktu tuh pas masih di KL, saat dokter bilang kita nggak bisa stem cell itu kan, kayak gitu. Jadi ada abang buka percakapan kayak nanti kamu akan seperti apa. Itu aku udah nangis, saya kayak aduh ngapain sih ngomong kayak gini gitu. Tapi abang bilang biar kamu nggak bingung nanti kalau suatu saat endingnya kayak gitu. Jadi terus abang bilang kayak kamu tetap istiqomah ya, tolong titip anak-anak. Abang yakin pasti ada rezekinya buat kamu sama anak-anak. Sekarang abang fokus ibadah, kamu tolong ya anak-anak disekolahin, agamanya harus kuat biar bisa doain abang gitu loh. Kayak kalau kita dengar cerita gitu kan, Masya Allah, almarhum itu keimanannya gitu ya, terutama pada saat menjalani sakitnya itu kan semakin tebal, ibadahnya juga semakin rajin gitu ya. Kamu kan juga kenal almarhum tuh waktu pacarannya kan dari lama ya. Kamu melihat apakah sosok almarhum itu memang dari dulu seperti itu, atau memang semakin hari almarhum semakin matang gitu? dulu itu waktu kenapa aku mungkin menerima gitu ya, aku lihat dia tuh sosok yang emang agamanya oke gitu, agamanya kuat. Ya ini mungkin aku cari imam yang seperti ini, yang ketika sholat bacaannya bagus, ketika tentang agama juga dia tahu. Terlebih waktu itu tuh abang tuh sangat memuliakan ibunya gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi aku ini gitu. Sampai berjalannya waktu itu iman kita naik turun. Bareng-bareng itu kita berusaha naik turun. Di 4 tahun terakhir ketika almarhum mamahnya Mas Babe abang nggak ada, di situ abang kayak terpukul. Di situ dia bilang abang cuman bisa doain mama saat abang sholat. Dari situ dia berusaha untuk sholat 5 waktu dulu pelan-pelan, sampai akhirnya semakin belajar, semakin mendekatkan diri, dan sampai sebelum kami ke KL itu setiap kalau lagi di rumah pasti sholatnya di masjid. Ini kita lihat lagi ada kumpulan ya, kenangan almarhum bersama Fatih. Kita lihat yang berikut. Don't go out and play, I just dream all day. Makasih ya sayang, udah jadi penguat abang, udah sabar, udah mau ngurusin abang. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, bisa sama-sama terus. Abang bisa sembuh, abang pengen kali sembuh. Melihat kamu seutuhnya, melihat surgaku, cintaku. Aku pengen lihat mukanya tiap hari, tapi kabur. Tolong angkatin papa ke surga. Ini ada video juga ya yang ternyata anak kamu Bang Bino ini sempat bikin video juga, dia bangga diajarin berenang gitu ya. Coba kita lihat berikut cuplikan.
Kalau kamu mau jago, kali Papa Bambino ngajarinya, cari yang jago-jago. Gitu. Papa hebat banget, paling hebat Papa. Tengok stand up komedi. Babi Cabita yang stand up komedi. Oke. Kita akan mengenang seperti apa almarhum ya di dalam kehidupannya gitu. Apa sih yang bisa kamu sharing sosok almarhum sebagai seorang suami, seorang bapak? Apa yang mungkin bisa diceritakan dan bisa diteladani juga oleh anak-anak kamu? Masya Allah ya, kalau dijabarin saat ini gitu, saat ini kadang-kadang kita tuh suka kayak gak merasa seseorang ini wah saat dia ada. Ketika dia nggak ada, kita oh ternyata Masya Allah ya gitu, kayak Allah tuh kenalin aku sama dia tuh ada maksudnya gitu, kayak dari segi seorang suami bertanggung jawabnya tuh nggak cuman untuk aku, jadi dia sangat adil ketika bantu ayahnya, dia ingat sama ibuku juga kayak gitu. Ketika bantu adiknya, dia ingat sama abangku, padahal bukan kewajibannya untuk bantu keluargaku gitu misalnya, atau apapun gitu, tapi dia selalu ingat. Terus juga untuk ke akunya, cara pendekatannya, mungkin dulu aku belum berhijab, mungkin abang duluan hijrah, abang nggak memaksa yang terlalu gimana, tapi cara pendekatannya tuh sangat lembut, kayak kamu tahu nggak kayak gini-gini, ternyata tuh kita kayak gini-gini loh gitu. Dan soal mengurus anak tuh Masya Allah juga bukan sosok, ya kan aku bilang beliau ini bukan hanya pencari nafkah, tapi dia juga all in sama anak-anak. Bahkan kayak kita ke psikolog anak bareng, kayak Bambino tumbuh kembangnya seperti apa, terus kayak misalnya kayak lebaran tuh pulang lagi nggak ada mbak kan, aku keluar gitu, ya udah dia bertigaan sama anak-anak itu di rumah, mandiin kayak main ya, walaupun terserah mereka main apa, kadang-kadang kayak gitu sih, dia nggak kaku sama anak-anak, dia ekspresif, dia main, dia tanggung jawab banget sih, dan dia sangat-sangat apa ya, manja sebenarnya, walaupun lihatnya tuh kayak gitu tapi itu manja sih. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Musik.